Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Sol Sepatu Ajaib, channel yang selalu mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Oke kawan-kawan, di kesempatan video kali ini saya akan share lagi pengalaman saya dalam mengatasi sepatu ya. Ini sepatu formal ya, sudah dijahit dari pabrikan, tapi kendalanya adalah di parepet atau kereket yang segini ya, kereketnya sudah tidak bisa untuk digunakan. Dan untuk kasus-kasus parepet ya, biasanya itu kalau kita mengganti ya, yang ini tuh masih bagus ya, yang modelnya seperti ini. Cuman yang ini ya, yang untuk yang seperti ini ya, di apa itu namanya, pokoknya ininya biasanya sudah tidak layak ya. Makanya biasanya saya mengganti ininya saja ya, dan ininya masih utuh ya, karena ini pasti biasanya masih bagus. Dan kita coba aja, ini parepet yang baru ya, yang baru saya iris ya. Ini yang baru saya iris. Coba ini, dia masih kenceng ya. Kalau ini walaupun ditempelin kenceng seperti ini, dia langsung kena ya. Beda sama yang ini ya, ini masih kuat banget. Nah itu ya. Jadi nanti kita akan mengganti si parepet yang ini ya, yang bagian sini saja menggunakan parepet yang baru ya. Ini yang baru yang sudah saya iris, yang sudah saya bentuk sesuai ininya. Oke, langsung saja kita bongkar. Oke, dan untuk membongkarnya di sini kita membutuhkan apa? Cutter ya, cutter yang tajam ya. Jadi kita iris dulu bagian pojoknya ya, antara tengah-tengah ini ya, kulit sama ininya ya, sama parepetnya ya, kita iris ya. Usahakan kenakan di bagian ininya apa, eh, di bagian benangnya ya. Jadi ini tidak boleh terburu-buru ya. Jadi caranya gini, diiris terus kita renggangkan seperti ini ya, tarik ya biar benangnya itu kelihatan. Ini biar benang, terus kita iris benangnya. Setelah teriris baru kita tarik lagi seperti itu ya. Jadi jangan langsung diiris semua, karena apa? Karena nanti bisa melukai si kulit ini ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi satu persatu gini ya kawan-kawan. Jadi cara membongkarnya itu tidak bisa langsung kena, itu tidak, harus sabar, membutuhkan kesabaran. Karena kalau kita tidak sabar nanti hasilnya ya akan melukai si kulit ini ya. Jadi kita harus benar-benar sabar. Mungkin kawan-kawan yang sudah menyimak video saya dari awal sekarang sudah pada jago dalam memperbaiki sepatu atau sandal sendiri di rumah ya. Ya. Jadi walaupun saya pakai cutter, hasilnya tidak ada yang kena cutter ya, tidak ada yang rusak atau teriris cutter ya, karena saya sangat hati-hati sekali dalam melepaskan parepet ini ya. Nah, ini ya. Dan untuk benang yang serabut-serabut seperti ini bisa kita tarik. Kalau tidak bisa, ini dalamnya ya kan ada bekas jahitan, ini kita bisa tarik ya. Tarik semua, ini sudah bisa ditarik. Enak banget ya, nanti hitam-hitamnya akan ikut keluar ya. Dan kalaupun sudah begini, ini hitam-hitamnya sangat mudah untuk dibuang ya, benang sisanya tadi. Nah, ini sangat sudah bersih ya, sudah tidak ada bekas jahitan atau bekas benang ya. Dan untuk setelah itu kita bisa mengukur si parepet ini ya ke dalam parepet yang baru ya. Jadi kita ukur biar nanti ukurannya sesuai ya. Ya, mungkin seperti ini atau seperti ini. Nah, ini ya. Ini kita ukur biar ukurannya apa? Sesuai ya. Jadi setelah ukurannya sesuai, kita apa? Kita potong, oke?
Dan ini kalau sudah sesuai, kita bisa memotongnya ya. Nah, ini setelah kita potong seperti ini ya, kita luruskan. Ya, kalau sudah terpotong seperti ini, nanti kan ini dipasang di sini ya kan. Parapet kita pasang di sini ya. Dan sebelum itu kita harus mengelemnya ya. Kita harus mengelem si parapet ini agar nanti pas waktu dijahit itu mudah ya. Dan apa setelah dilem ini kita harus menunggu selama sekitar 10 menit sampai 15 menit ya. 15 menit cukup. Ya, jadi ini juga dilem ya. Oke, setelah itu kita tunggu selama 15 menit. Oke, ini setelah kita menunggu lemnya kering, baru kita tempelkan sesuai ukuran parapet yang tadi ya. Jadi kita tempelin sesuai ukuran parapet yang tadi. Nah, seperti ini. Setelah tertempel seperti ini, kita tekan-tekan dulu biar nempelnya itu kuat ya. Dan setelah itu baru kita jahit ya. Kita jahit memakai jarum yang kecil ya. Di sini saya banyak jarum ya. Ini jarum yang gede ya. Ini jarum yang gede beda ya. Ukuran ini ya. Ukuran besinya beda ya. Jadi ini yang kecil, ini yang gede. Jadi saya memakai yang kecil karena biar lukanya tidak terlalu dalam ya. Jadi di sini sembarang ya mau mulai dari mana, tapi saya mau mulai dari sini saja ya. Saya mulai dari sini dan ya saya memakai benang nilon nomor 9 ya. Kawan-kawan mau boleh benang nilon pakai benang nilon yang lebih kecil nggak apa-apa, yang penting jangan di atasnya nomor 9. Oke kawan-kawan, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau mulai menjahit. Nah, oke untuk benang yang luar ini jangan terlalu dalam ya karena cuman menjahit di bagian sini saja ya. Jadi kalau terlalu panjang ya benangnya kita akan rugi di benang ya. Jadi cara menjahitnya itu biasa ya seperti ini. Lalu kita cantolkan benangnya. Kalau mencantolkannya sulit bisa dicantolkan 2 kali ya. Tapi saya mau coba sekali dulu saya cantolkan. Dan biasa ya kita tarik seperti ini. Nah setelah ini keluar benangnya keluar baru kita masukkan benang benang luarnya ya. Setelah itu kita tarik. Sama saja nggak ada yang yang khusus dalam video ini tapi eh, seperti itu ya cara menggantinya. Cara mengganti parepet yang sudah jelek atau sudah tidak berfungsi ya. Jadi bisa diganti bagian bulu-bulunya ini saja ya. Ini saya jahit dulu, nanti setelah saya jahit saya akan perlihatkan hasilnya gimana ya perbedaannya dengan yang parepet yang tadi ya. Parepet yang bekas ya yang sudah saya bongkar. Untuk spasi dan ini juga jangan terlalu jangan terlalu lebar ya. Karena ini untuk parepet ya, bukan menjahit di solnya ya. Pasti kawan-kawan satu atau dua atau tiga pasti menemukan kasus yang seperti ini karena parapet ini sering digunakan di sepatu-sepatu formal ya, sepatu sekolah biasanya sering menggunakan parapet ya, apalagi model sepatu pantofel yang biasa sering
pantofel cewek itu ya biasanya pakai parepet, dan biasanya juga dipakai di sepatu anak-anak ya. Parepet ini sering dipakai lah pokoknya. Jadi kawan-kawan itu sebaiknya ya stok ya, harus ada parepet di lapaknya ya, atau kalau kawan-kawan ingin memperbaiki parepetnya ya lebih baik kalau tidak mau ya, kalau tidak mau apa ya, kalau tidak mau beli parepet atau beli dalam jumlah banyak ya, juga bingung nanti kan kalau dalam jumlah banyak makainya itu kebanyakan ya, mungkin bisa ke tukang sol sepatu ya, mungkin bisa ke tukang sol sepatu beli parepet lah berapa senti gitu ya, dipaskan sama yang rusak aja ya. Kalau tukang sol sepatunya, biasanya tukang sol sepatu itu baik-baik ya. Soalnya karena tukang sol sepatu itu penuh dengan kesabaran, biasanya baik-baik, walaupun dibeli parepetnya itu pasti boleh ya. Jadi beli aja parepetnya, atau kawan-kawan kalau nggak mau ribet ya bisa servis langsung di tukang atau tempat sol sepatu terdekat ya. Daripada sepatu masih bagus seperti ini, paling rusak parepetnya doang, harus dibuang atau harus tidak terpakai ya di gudang atau di mana, itu kan nanti lama-lama juga kulitnya akan mengeras ya kalau tidak dipakai. Makanya sebelum kita membuang ya, kita pikir-pikir dulu ya, parepet itu bisa dibenerin ya, sangat gampang untuk dibenerin ya. Oke ya, ini sudah sampai di titik mau akhir ya. Baru setelah itu kita talikan, habis itu kita coba ya, coba dengan parepet yang baru rasanya seperti apa gitu kan. Nah ini di jahitan terakhir ya. Kalau kawan-kawan kurang jelas ya dengan sesuatu yang selama ini saya bikin, tutorial yang saya bikin, kawan-kawan bisa tulis di kolom komentar atau hubungin saya lewat IG atau lewat WA ya, nanti bisa tanya di komentar. Saya selalu terbuka di IG atau di WA ya, apa saja tentang keluhan sandal, keluhan sepatu itu selalu saya jawab ya, sesuai dengan kemampuan atau pengalaman saya ya. Jadi saya tidak ngawur ya, saya menjawab sesuai kemampuan. Kalau saya tidak tahu, saya bilang tidak tahu. Kalau saya tahu, bilang saya tahu ya. Jadi saya menali di bagian depannya. Karena apa kok saya menali di bagian depan atau luar? Karena ini benangnya warnanya hitam, parepetnya hitam, tidak kelihatan. Karena kalau di dalam sini nanti bisa kayak apa ya, hasilnya itu tidak enak ya di punggung kaki ya. Hasilnya nanti tidak akan enak. Makanya saya menali di bagian luar ya. Setelah itu kita potong, dan di sini saya tidak memakai korek api ya, biarkan ini. Dan inilah saatnya kita mencoba parepet yang baru ya. Nah ini kan kencang banget ya, dia tidak lepas ya, mantap ini. Ditarik juga kedengeran suaranya. Nah seperti itu ya, suaranya kedengeran banget ini. Nah karena parepetnya masih bagus ya. Beda sama yang tadi ya, yang ini yang bekas yang tadi saya bongkar ya, dia seperti ini, walaupun kita tarik kenceng ya, sudah tidak bunyi ya. Ini sama sekali ya, sama sekali tidak mengunci ya, beda jauh ya, karena ini yang sudah jelek, sudah lama ya, dan kita ganti yang baru menjadi seperti ini. Nah dan ini sangat kuat karena kita sudah lem dan sudah jahit juga ya, jadi sudah dilem, dijahit juga ya, jadi tetap kuat sama tidak kalah sama parepet yang dari pabrikan ya. Jadi sepatu ini bisa dipakai lagi, bisa buat kerja lagi ya. Jadi karena parepetnya kita ganti ya, dan cocok untuk dipakai kembali. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu penjelasan cara mengganti parepet pada sepatu formal atau sepatu apapun, sepatu anak-anak atau sandal yang ada parepetnya, biar si sandal atau sepatu biar dipakai kembali ya. Lumayan kan, cuman ganti parepet doang, sepatu kita bisa
dipakai lagi, dan ini disemir, kalau kita semir juga ini nanti hasilnya akan lebih bagus lagi ya. Oke ya kawan-kawan, jadi seperti itu cara mengganti parepet di sepatu formal ya, biar sepatunya bisa dipakai lagi. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Saya sudahi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.